dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa dhahaba, dan memilih ba'dul malikiyah, sebagian ulama madhab maliki, Imam Malik bin Anas, orang Arab al-Asbahi, dia aslinya orang Himyar, orang Yaman. Imam Malik itu bin samanya orang Arab di Yaman. Imamul A'immah, Imam Malik radhiyallahu anhu lah pertama ulama ahli hadis yang mengungkit, oh ini perawi ini pendusta, hadisnya dhaif. Perawi ini pelupa, hadisnya dhaif. Perawi ini kurang takwa, kurang adil, hadisnya dhaif. Diseleksi oleh beliau. Hadis ini perawinya thiqah, tubtu adalah, ini sahih hasan. Diseleksi oleh beliau. Bukan menggunjing, bukan. Supaya idharul haq. Manakah hadis sahih, manakah hadis hasan, mana hadis dhaif. Bukan, oh itu menggunjing, bukan menggunjing. Ini idharul haq. Kenapa? Karena mau menjadi seorang imam yang diteladan oleh umat. Kalau imamnya ini enggak ada kapasitas, ya enggak boleh. Kata Imam Malik rahimahullah, di Madinah ini ada orang 70 ahli hadis, tapi hadis yang satu pun enggak saya pakai. Kenapa? Kadang lupa, kadang tidak tepat kalimatnya, kadang kurang takwa. Jadi ilmu hadis itu ilmu yang bagi orang yang faham, punya akal cerdas, itu ilmu yang luar biasa. Bukan orang ngecek-ngecek ucapan hadis, bukan. Orang-orang yang alim, yang teliti, yang kamilah, tabtu thiqah adalah, tidak pelupa, tepat, apalagi diamalkan sehari-hari. Hadis pertama Imam Malik yang menyeleksi seluruh hadis di dunia, beliau. Imam Malik tidak sekali tidur kecuali mimpi jumpa Rasulullah. Setiap malam mimpi berapa puluh ribu kali. Inilah ulama syariat yang benar-benar amilin, mengamalkan syariat dan terjun dalam lautan asrar syariat, rahasianya syariat. Ya seperti itu, menjadi idola umat. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit Al-Kufi, Muhammad bin Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah. Gabungnya para muhadditsin yang berjasa kepada kita sebesar-besar. Kita disuruh oleh Allah untuk ikut Muhammad. Nah, Muhammad apa kata-katanya, perilakunya, merekalah yang mengungkap dengan dalil dan hujah yang sangat jelas. Dan itu terjadi itu hanyalah kepada orang-orang ahli sunnah. Kalau orang bukan ahli sunnah itu hatinya fasik, hafal hadis, hafal Quran, hatinya syaitan dulu. Itu. Kenapa enggak suluk dalam thariqat? Ya hatinya gelap, maka tidak bisa menjadi sinarnya matahari yang menyinari umat, enggak bisa. Kalau Imam Malik sinar yang menyinari matahari umat, Imam Abu Hanifah sinar yang menyinari dunia ini, Imam Muhammad bin Asy-Syafi'i sinar, Imam Ahmad menyinari dunia. Karena ilmunya diamalkan, hatinya suci, basirahnya hidup, kasyaf futuh. Di ulama yang zahiran wa batinan. Ada ulama yang zahiran saja, batinnya fasik. Ada ulama batinan saja, zahirnya syariatnya bodoh. Enggak bisa jadi teladan. Teladan itu ulama yang zahiran wa batinan.
ulama-ulama Sayyidina Syekh Ahmad Tijani itu ulama yang zahiran wa batinan. Gurunya Imam Malik yang paling agung Imam Zuhri, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, orang Quraisy keturunan Zuhrah. Itu nasabnya dengan ibunya Rasulullah, Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Imam Malik berguru pada gurunya yang paling agung, Imam Az-Zuhri, itu Muhammad bin Syihab Az-Zuhri Al-Qurasi Az-Zuhri. Jadi kalau cerita tafsir seolah-olah dia pelaku dalam Quran. Berarti cerita maghazi, peperangan, berarti dia ikut dalam perang Badar. Tahqiq Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Yang akhirnya Imam Malik memuncak, Imam Zuhri berguru. Malik negara dalam syariat dan sunnah. Akhirnya Imam Zuhri berguru sebentar. Imam Malik itu di Madinah ada 70 orang yang mengusulkan, Imam Malik, anta tufti, kamu berfatwa. 70 orang baru mau berfatwa. Luar biasa. Akhirnya terjadi khilaf, keras pendapat dengan Khalifah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah katanya berpendapat kalau orang lelaki dipaksa mencerai suaminya, terus mencerai seorang lelaki tadi, jatuhlah cerai talaknya. Enggak. Talakul mukrah la yaqa. Talaknya orang dipaksa itu tidak terjadi. Akhirnya apa? Imam Malik diadili oleh Khalifah, kebukin, cambuk. Artinya apa? Tidak ada seorang alim itu pasti pernah terjadi fitnah dengan pejabatnya di zaman. Dikebukin Imam Malik, dicambuki. Enggak, tetap talakul mukrah lam yaqa. Talaknya orang yang dipaksa itu enggak jatuh. Terjadi. Tapi selain dicambuk habis-habisan sama Khalifah Abbasiyah, saya maafkan kepada Khalifah. Karena apa? Karena Khalifah Abbasiyah itu masih ada nasab kepada Rasulullah. Kulluhum fi hilin, semuanya saya maafkan. Saya mencintai. Maka Harun Ar-Rasyid datang kepada Imam Malik. Imam Malik, kitab Tuan Muwatta saya bawa ke Irak untuk disebarkan. Sepertinya Quran kita Muwatta ini. Oh enggak, kata Imam Malik, enggak. Karena sana di Irak ada sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tidak seperti sahabat Nabi yang saya terima di Madinah. Enggak, jangan. Enggak mau saya. Akhir hidupnya Imam Malik itu salatnya di rumah. Karena apa? Kan di Masjid Nabawi dikuasai oleh Khalifah Abbasiyah. Sedang beliau keras di dalam masalah talakul mukrah tadi. Hanya salat di rumah. Tapi itu ma'dzur. Bukan enggak ada masalah salat di rumah. Wah, ini mah bahlul ini mah. Ada masalah. Ini berselisih dengan Khalifah Abbasiyah di zaman itu masalah talakul mukrah tadi. Salat di rumah. Sayyidina Syekh Ahmad Tijani kan dulunya Al-Maliki, mazhab Maliki. Tapi beliau ini mencapai derajat mujtahid, ya. Ijtihadnya sama dengan Imam Malik. Wadhahaba, dan memilih ba'dul malikiyah, sebagian ulama madhab maliki milih ila kufriman, kepada kufurnya orang
Za'ama yang menyangka ialah man, menyangka annahu pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu itu hitam. Orang siapa menyangka Nabi itu orangnya hitam, kafir orang ini. Wadhahaban memilih ba'dul maliki ialah sebagian ulama madhab maliki ila kufriman kepada kufurnya orang. Za'ama yang menyangka ialah man annahu pada sunnah baina Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu itu orangnya hitam. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat yuqtalu dibunuh ialah man. Orang yang menyangka bahwa Nabi Muhammad itu orangnya hitam itu dibunuh orang itu. Wa fi riwayatin maksud riwayat yuqtalu dibunuh ialah man za'ama annahu aswad. Ai li anna sawad karena sunnya sifat hitam yus'iru itu menunjukkanlah sawad, menunjukkan bin naqsi dengan kurang. Wa amma tibu rihihi, adapun harumnya baunya Kanjeng Nabi, wa araqihi dan keringatnya baginda Nabi, wa fudalatihi wa fudalatihi dan beberapa lebihan-lebihannya. Apa fudalatihi itu? Kencingnya, beraknya, ingusnya, fudalatihi. Fakana wa berada sebab Kanjeng Nabi fi dzalika di dalam tibi rihihi wa raghihi al-ghayatul ulya, itu puncak yang tinggi. Wa amma tibu rihi, adapun bau harumnya baunya Nabi, wa araqihi dan harumnya keringatnya Nabi, wa fudalatihi dan beberapa lebihan Nabi. Apa? Kencing, berak, ingusnya, namanya fudalat. Fakana maka beradalah Nabi fi dzalika di dalam tibu rihi wa fudalatihi al-ghayatul ulya, itu puncak yang tinggi. Wa illam yamussa, senajan tidak menyentuh ialah baina Nabi tiban kepada minyak wangi. Wa illam yamussa, senajan tidak menyentuh ialah baina Nabi tidak menyentuh tiban kepada minyak wangi. Kama seperti keterangan yang sahih ialah ma an Anasin dari sahabat Anas, wa ghairi dan selain Anas. Kama seperti keterangan sahih yang telah sahih ialah ma Anasin dari Anas, wa ghairi dan selain Anas. Wa rawadan telah meriwayatkan Abu Ya'la, Imam Abu Ya'la. Abu Ya'la ini ulama besar dalam mazhab Hambali. Beliau berpendapat dalam ayat-ayat Quran, hadis Nabi yang menerangkan zatullah wa sifatihi itu jangan ditakwil. Jangan ditakwil. Ibtalu takwil. Tetapi ya bila kaifin wala tajbihin wala ta'wilin bal bitafwidin. Pendapat beliau. Menurut saya benar juga.
sebagai pengakuan bahwa kita bahwa akal kita ini nggak sampai kepada hakikatul dzatillah, nggak sampai. Sebagai pengakuan bahwa akal kita ini nggak sampai kepada hakikatul sifatillah, nggak sampai. Jadi jangan ditawili. Kalau ditawili jadi sampai. Jadi ra'yu kan. Kalau ra'yu kan itu manusiawi itu kan. Oh ini Tuhan kok manusiawi. Tuhan itu ilahiyah, nggak sampai. Wah kalau manusia kepada nubuah saja nggak sampai, apalagi pada ilahiyat ya nggak sampai. Ya jangan ditakwili, tapi jangan ditasbihkan. Bila takwilin, bila kaifin, wala tasbihin, wala takwilin, wal bitafwidin. Diserahkan pada Allah. Allah yang tahu, kita nggak tahu. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Nah ini kan kalau begitu bodoh-bodoh, tapi jahlul arifin namanya ini. Bukan jahlul fasikin, bukan. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Iya ini salah. Ini sudah puncaknya ngaji, tapi ternyata afham dan awham itu tidak sampai kepada hakikatul dzatillah, tidak sampai kepada hakikatul sifatillah. Di sini berhenti. Itu namanya ibtalut ta'wil. Ini Abu Ya'la Sara rahimahullah ala tarkit ta'wil. Itu ibtalut ta'wil. Ada seorang ulama, semua ditakwili semua, yang menghilangkan jalalatul wahyi, menghilangkan keagungan wahyu namanya. Takwil kan ra'yu kan bangsa manusiawi. Seperti adatnya orang Asy'ariyah, semua ditakwili semua, ya enggak? Jangan ditanya, yadullah. Tapi kayak apa enggak tahu. Jangan seperti tangan saya, itu namanya tasbih. Kafir kalau begitu. Ditakwili ay qudratullah. Qudratullah dalam ayat innallaha ala kulli syai'in qadir, sudah itu. Tapi bitafwidin enggak sampai. Bagaimana tangan Allah menggenggam langit 7 langit, bumi 7? Bagaimana itu kejadiannya? Ya nggak sanggup kalau manusia mencerna ke situ. Jadi akhirnya udah jangan ditakwili, tapi tafwid diserahkan. Itulah namanya aqidatus salaf. Kemudian orang-orang yang begitu, oh berarti ente mujassim dong, menyangka Allah jisim, punya akal, sebab akalnya lafaz jadullah tidak ditakwil qudratullah. Siapa bilang? Nggak mesti mujassim. Mujassim itu tangan Allah seperti tangan saya. Ini mah tidak mujassim, sudah kafir ini mah. Alaysa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini di sini kalau membahas tentang ini, yang bahas arifillah ya tepat sekali. Tepat. Tas. Hujjatullah ala ibadihi. Ini menjadi hujahnya Allah untuk ibadah. Jadi supaya mereka itu akidahnya lurus, tauhidnya itu sahih. Warwah dan melihatkan Abu Ya'la al-Hambali wa Tabarani asy-Syafi'i mutawani. Anna rajulan, pada seorang lelaki, ista'ana itu minta tolong ila rajulan bihi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tajhizi ibnatihi, di dalam menyiapkan anak perempuannya rajulan, karena anak perempuan ini mau dinikahkan. Bagaimana disiapin, bagaimana layaknya mau menjadi seorang istri zaujah. Anna rajulan, pada sungguh orang lelaki, ista'ana itu minta tolong ila rajulan bihi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tajhizi ibnatihi, di dalam mempersiapkan anak perempuan rajulan karena mau dinikah orang lain. Bagaimana dihias, baunya jangan badeg, dihias supaya layak menjadi seorang istri. Fastad amaka, meminta kanjeng Nabi biqururatin, dengan botol
Ustaz maka meminta Nabi biqaruratin dengan botol, wasalat dan mengalir, fiha di dalam qarurah min araqihi ialah keringatnya Nabi. Mana botol kata Rasulullah? Rasulullah keringatnya dimasukkan dalam botol. Saking mulianya. Gimana? Nggak jalan. Wasalat dan mengalir fiha di dalam qaruratin min araqihi ialah keringatnya Nabi. Keringatnya Nabi dimasukkan dalam botol tadi. Aslinya wasalat panjang sinnya. Wasalat dan mengalir. Sala yasilu sayalanan itu ajwafiyai. Wasalat dan mengalir fiha di dalam qaruratin botol tadi. Apa yang salat? Min araqihi ialah keringatnya Nabi. Waqala dan berkata yang Nabi, mur perintahlah kamu rojulan kepada ibnatihi faltatatayyab maka hendak berminyak wangi ialah ibnatihi bihi dengan araqihi. Jadi Rasulullah menyuruh, mana botol? Keringatnya masuk dalam botol. Nah ini nanti anak kamu yang mau nikah itu berminyak dengan keringatku ini botol. Berminyaklah dia. Mulia sekali baina. Mur waqalan berkatailah baina Nabi kepada si rajulan, mur kamu perintah wahai rajulan kepada ibnatihi wal tatatayyab hendak menggunakan minyak wangi ialah ibnatihi bihi dengan araqihi. Fakanat maka berada ialah ibnatihi idza tatayyabat itu apabila menggunakan minyak wangi ialah ibnatihi bihi dengan araqihi keringatnya Nabi. Syamma maka mencium ahlul Madinah ialah ahli Madinah dzalika tib kepada minyak wangi tadi yang asalnya keringatnya Nabi. Ya keringatnya saja lebih wangi daripada minyak wangi. Ya, benar kata syair, Muhammadun basyarun la kal basyari wal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammad itu manusia bukan Tuhan. Tapi la kal basyari tidak seperti manusia biasa. Kanjeng Nabi itu intan permata, kita ini batu. Batu. Tapi lumayan batu yang mengimani kepada intan permata, lumayan. Batu dibangun menjadi masjid. Masjidnya di situ diterangkan hukum Allah, sifatnya Rasulullah. Kan akhirnya bersama dia. Yang bahaya sudah batu mengingkari intan permata tadi. Ya akhirnya di neraka. Fakana tong berada ila ibnatihi idza tatayyabat itu apabila menggunakan minyak wangi ila ibnatihi bih dengan araqihi syamma maka mencium ahlul Madinah ila penghuni kota Madinah dari ketib kepada minyak wangi tadi. Fasumu maka dinamai fasumu ya maka dinamai ialah si rajul dan keluarganya tu ibnatihi dinamai fasamu saja. Fasammu maka menamai ialah ahlul Madinah pada rumahnya si rajul dan ibnatihi Baital Mutayyabin, nama Baital Mutayyabin, rumahnya orang-orang yang penuh dengan minyak wangi. Padahal itu keringatnya baginda Nabi. Mulia sekali. Awal-awal ikhwanina jamaah tabligh awal-awal periode yang awal itu sangin risonya kenal tabligh itu seminggu mandi satu kali. Seminggu itu mandi satu kali. Enggak mampu setiap sangin rison. Itu selama seminggu kan keringatan, enggak bau. Enggak bau. Awal-awal generasi tabligh. Sangin risonya itu seminggu mandi satu kali.
Karena hari-hari keringatan kan, keringatan nggak bau, bajunya nggak bau. Ya ini apalagi baginda Nabi yang basyarun lakal basyari, yang yakutah intan permata. Fasamu maka menamai ahlul Madinah kepada rumahnya rajulan, rumahnya si ibnatihi dinamai Baitul Mutayyibin, kepada nama Baitul Mutayyibin, rumahnya orang-orang yang penuh dengan minyak wangi. Wajalah telah datang dalam sejarah, wajah telah datang dalam sirah, annahu ilasunya baginda Nabi, karena itu beradalah baginda Nabi idza marra, itu lewat baginda Nabi lewat bitariqin dengan satu jalan, fa marra maka melewati annasu ila manusia bi dengan tarik, wajadu maka menemukan yalan nas ra'yatahu kepada baunya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lewat di gang ini umpamanya, Rasulullah pulang ke rumahnya, ini orang yang lewat, ini tadi Rasulullah lewat sini ya? Iya, bau ini mas, saking harumnya, saking harumnya. Wajah telah datang di dalam sirah annahu ilasunya baina Nabi, kana itu beradalah baina Nabi idza marra itu bila lewatlah baina Nabi bi tariqi dengan satu jalan, fa marra maka lewat annasul nas manusia bihi dengan tariq, wajadu maka menemukannya nas raihatahu pada bau harumnya kanjeng Nabi yang bekas lewat di jalan itu. Wa arafu dan mengetahui nas bidzalika dengan wajadu raihatahu annahu bersama Nabi marra itu telah lewatilah Nabi minhu daripada tariq. Oh, berarti kan Nabi tadi lewat ini, bekas baunya itu masih ada ini, kata manusia begitu. Wajah telah datang dalam hadis annal arda ilasunya bumi, kanat itu berada al arda tabtali'u itu menelan yal arda ma kepada kotoran-kotoran, yakhruju yang keluar ialah ma min hudadi Nabi. Kalau baginda Nabi di padang pasir berak itu tainya enggak ada, telan bumi. Manusia yang sangat istimewa. Wayad dan menguatkan pada keterangan annal ardo tabtali'u ma yakhruju minhu al-Hafidz Abdul Ghani, Imam Al-Hafidz Abdul Ghani min ahli hadis, bi anna ahadan, dan sunya satu orang minas sahabah dari sahabat, lam yadhkur itu tidak menyebutkan al-ahadan, tidak menyebutkan annahu pada sunya ahadan, ra'a itu melihat lahadan hu pada ma yakhruju minhu, bi khilafil baul dengan melainkan kencingnya. Kalau kencingnya Rasulullah kencing, sahabat sering melihat ini tadi Rasulullah kencing di sini, ada bekas-bekas. Tapi kalau tai enggak ada. Situ itu tadi tainya Rasulullah itu ditelan oleh bumi. Wayada dan menguatkan pada keterangan annal ardu kanat tabtali'u ma yakhruju minhu al-Hafidz Abdul Ghani, Imam Hafidz Abdul Ghani rahimahullah,
bi anna ahadan, yang satu seorang minas sahabat dari sahabat radhiyallahu anhu lam yadhkur, itu belum pernah menyebutkan ialah ahadan, annahu bersenya ahadan ra'a, itu melihat ialah ahadan hu kepada ma yakhruju minhu bi khilafil baul, melainkan kencing. Fa innahu, maksudnya para sahabat, kanu itu berada para sahabat, yastashfuna itu mencari kesembuhan ialah para sahabat bihi dengan baul. Jadi air kencing Rasulullah itu kalau mereka sakit diminum sembuh. Kalau sakit mata, kencing Rasulullah untuk mengobati mata, sembuh para sahabat. Kata orang-orang kafir Quraisy, saya ini enggak pernah melihat pengikutnya seperti pengikutnya Muhammad. Orang kafir Quraisy waktu datang ke Syam melihat raja-raja Herakles, datang ke Kaisar melihat raja-raja Irak, Persia, enggak seperti ini. Pengikutnya Muhammad, Masya Allah, setianya pada Muhammad. Ya bagaimana enggak setia? Mereka sakit minum kencingnya malah sembuh. Kalau raja nanti minum kencingnya, bagaimana? Muntah-muntah orangnya, atau malah tambah sakit, ya enggak? Jadi itu tai kambing itu obat dari penyakit komplikasi kan. Tai kambing itu, orang komplikasi, cobain tai kambing itu. Memang kambing itu bersejarah kan dalam hadis juga. Rasulullah mengembala kambing, Nabi Musa mengembala kambing, ya kan. Dan orang yang ahli kambing itu lurus. Maka saking banyaknya penyakit, akhirnya orang bikin obat, obatnya pun mengakibatkan penyakit lagi. Ya daripada begitu, udah diobatin tai kambing aja, dibungkus pakai tisu, selep diminum aja. Karena apa? Karena manusia ini sekarang sudah melebihi kambing, ya enggak? Daging kambing dimakan manusia. Makanan kambing, daun singkong kan makanan kambing dimakan manusia juga, ya enggak? Melebihi kambing, ya udah diobati tai kambing aja, gitu kan? Fa innahu, maksudnya para sahabat radhiyallahu anhum, yastashfuna itu pada mencari kesembuhan sahabat bihi dengan baul, kadamihi seperti darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min thamma, karena arah ini yastashfuna bihi, wa min thamma dari katanya bihi, ikhtara memilih jama'atun sebagai golongan ulama, taharata jami'i fudulatihi, kepada sucinya seluruh kotoran-kotoran Nabi. Kencingnya suci, beraknya suci, muntahnya suci, air ludahnya suci, umbelnya, dahaknya suci, darahnya suci. Saking mulianya. Maka ya beruntung sekali kita menjadi umatnya Nabi yang seperti itu. Wamin sama dari kata ini, kanu yastasfuna bihi kadamihi, ikhtaru memilih jama'atun minal ulama rahimahumullah, memilih taharata jami'i fudulatihi, kepada sucinya seluruh kotoran-kotoran Nabi. Fudulatihi itu lebihan daripada fisiknya, kencingnya, beraknya, dahaknya, darah yang telah terpisah dari badannya, itu namanya fudulatihi, itu suci. Buktinya air kencingnya diminum malah orangnya sembuh. Ada yang sama seorang sahabat Rasulullah, di tempat tidurnya kencing di wadah satu wadah. Pagi-pagi, ini buang kencing saya. Buang, sudah dekat, sudah sepi. Abdullah bin Zubair ini mau diminum apa mau dibuang? Sayang. Minum aja lah. Pulang.
Air kencingnya aku diapakan? Oh diminum, disembunyikan ke tempat yang paling sembunyi. Diminum ya? Iya. Wah, kamu nggak akan pernah punya penyakit kamu. Nah, kencingnya aja begini. Ya, saking sucinya baginda Nabi sehingga kotorannya jadi suci, dan saking cintanya sahabat tadi kepada beliau, saking cintanya air kencingnya diminum. Ya, orang ini sampai mati nggak pernah sakit, berkeringat di musim salju, berkeringat malah orang ini minum kencingnya. Allahu a'lam.